Selamat siang, yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Penguji, Bapak Promotor dan Co-Promotor, serta hadirin yang berbahagia. Izinkan saat ini saya akan mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Manajemen Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Nasionalisme, Patriotisme, dan Wawasan Kebangsaan Masa Orde Baru dan Masa Reformasi. Pendidikan adalah landasan dalam pembentukan pemikiran apa yang didapatkan individu dalam proses mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Ini salah satu tujuan berbangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan juga berperan dalam pembangunan bangsa untuk menghadapi permasalahan berkaitan dengan isu SARA, konsekuensi keberagaman sebagai satu bangsa yang cenderung konflik jika tidak dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Terkikisnya jati diri dan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan adalah tantangan dalam proses kehidupan berbangsa yang harus diantisipasi melalui pembangunan moral. Kondisi ini tentu memunculkan gerakan dalam pembangunan manusia Indonesia dengan slogan revolusi mental. Pendidikan sebagai sebuah proses kehidupan berbangsa harus dikelola dengan konsep manajemen pendidikan. Sehingga nilai-nilai pendidikan yang telah diterima peserta didik atau yang diberikan pemerintah dalam upaya mencerdaskan masyarakat dapat memperkuat nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan yang terbangun melalui sebuah kesadaran, bukan tekanan. Manajemen pendidikan, dalam hal ini perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, akan melahirkan warga bangsa yang kokoh akan jati dirinya, yang memiliki karakter keindonesiaan dari kondisi kemenjemukan dan permasalahan proses berbangsa bangsa. Rumusan masalah dalam penelitian ini. Bagaimana perencanaan penyelenggaraan pendidikan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan pada era Orde Baru dan Orde Reformasi? Bagaimana pengorganisasian penyelenggaraan pendidikan berbasis nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan pada era Orde Baru dan Orde Reformasi? Bagaimana pelaksanaan perencanaan pendidikan berbangsa berbasis nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan pada era Orde Baru dan Orde Reformasi? Bagaimana pengawasan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri? Dan tujuan penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana perencanaannya, kemudian bagaimana perorganisasiannya, bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tersebut, dan bagaimana pengawasan penyelenggaraan pendidikan berbasis nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan pada era reformasi dan era Orde Baru. Untuk melihat daripada konsep penelitian tersebut, tentu kita harus mengurai konsep manajemen, yaitu sebagai proses kegiatan untuk mencapai tujuan daripada apa yang kita latar belakangkan tadi. Kemudian menjadi prinsip dasar yang dalamnya tadi kita ungkapkan ada konsep perencanaan, konsep perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan demikian diharapkan nanti manajemen pendidikan ini akan menjadi implementasi dari prinsip-prinsip manajemen bidang pendidikan. Sehingga untuk menjadi satu tujuan yang harus diajarkan, yaitu menjadi satu kesatuan pendidikan, menjadi modal dasar berbangsa bernegara. Maka diharapkan nasionalisme, patriotisme, wawasan kebangsaan ini terkonsep dalam satu konsep manajemen pendidikan berbasis nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan. Sedangkan dalam rangka penelitian ini kita menggunakan metode penelitian. Yang pertama kita ambil tempat di Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri. Karena pasca reformasi, setelah cabutnya MPR, Kemendagri ini berperan sebagai melingkup semua masalah politik dan pembinaannya dalam segala aspek kehidupan sosial juga, termasuk pendidikan. Itu Kementerian Dalam Negeri karena menyangkut kepada pemda-pemdanya. Dan dilakukan ketika itu di sekitar 2016, yaitu Juni dan November. Sumber data tentu karena ini menyangkut manajemen pendidikan, tentu kita bertindak pada peraturan perundang-undangan, dokumentasi kegiatan pada objek penelitian itu sendiri, kemudian yang didapatkan catatan lapangan serta melalui informan
dan didukung juga foto-foto terkait dalam observasi serta artefak kegiatan lainnya. Sumber data primer yaitu informan, pemangku kepentingan manajemen pendidikan di Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik, serta beberapa elemen masyarakat, baik itu pengurus partai politik dan pemangku kepentingan. Sumber data sekunder, dokumen resmi berupa catatan, gambar, foto, dan lainnya. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data tentu dari data koleksi data yang dikumpulkan, kemudian data direduksi, kita display, dan kita ambil kesimpulan untuk mencari gambaran untuk diverifikasi. Ini model interaktif dalam analisis data Miles dan Haberman. Prosedur pengumpulan data, itu data yang sudah melalui observasi, data wawancara, dokumentasi, kami coba untuk decoding, sehingga kategorisasi itu kami masukkan kepada terminologi yang dalam hal ini kita melihat sejauh mana pendapat-pendapat yang pro dan kontra dan hal-hal yang menyangkut kesimpulan awal, sehingga kita adakan di briefing expert opinion, fokus kepada apa yang ingin dilihat daripada penelitian ini, hingga menjadi kesimpulan lanjutan, tema, dan kemudian valid dan kami anggap menjadi temuan. Teknik pemeriksaannya sebagaimana Sugiono yang kami kutip, yaitu tentang kredibilitas data dan transparency, dan juga ketergantungannya dan bentuk konfirmasinya. Hasil yang kami dapat, bahwasanya manajemen pendidikan yang berbasis nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan, peran pemerintahan pada dua era tersebut tidak optimal dalam menyelenggarakan manajemen nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan. Manajemen pendidikannya pada dua era dipengaruhi kepentingan politik dan kelompok daripada maksud pendidikan kebangsaan itu sendiri. Dan hal ini membuat kehidupan berbangsa bernegara seolah-olah kehilangan kepribadian bangsa Indonesia yang sebenarnya. Itu jati diri tadi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila Nusantara 45. Kemudian temuan di atas menyatakan dominasi kekuatan politik telah dibangun lebih kuat untuk membuktikan pendidikan daripada cita-cita yang mendasari kehidupan sebuah bangsa. Kemudian dapat kami uraikan komparasi manajemen pendidikan berbasis nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan pada masa Orde Baru dan Orde Reformasi. Di dalam hal manajemen pendidikan, di dalam perencanaannya kami melihat di era Orde Baru, perencanaan pendidikan sudah ada dan disusun berdasar konsep jargon ekonomi yang mendepankan peran pemuda untuk mengejar posisi ekonomi agar seimbang dengan negara lain. Pendidikan lebih diarahkan pada pengembangan jargon berbagai bidang seperti pedagogi, kurikulum, organisasi untuk pengembangan ekonomi. Kebijakan pendidikan masih bersifat sentralis yang mengarah pada pembangunan ekonomi. Pembangunan karakter memang telah disusun secara eksplisit dalam produk politik berupa TAP MPR nomor 2 MPR 978 tentang P4. Kemudian, kalau dibandingkan dengan Orde Reformasi, sudah ada pada kurikulum tingkat satuan pendidikan di tahun 2006, bagaimana karakter bangsa sebagai bagian dari wawasan kebangsaan tidak dimasukkan. Dan dukungan anggaran juga baik, yang sudah diambil dari APBN, kalau di daerah APBD. Sedangkan dalam perorganisasiannya ditemukan perbandingannya yang merupakan komparasi daripada pelaksanaan manajemen pendidikan. Pelaksanaan P4 menjadi keharusan bagi semua siswa sekolah menengah dan terkesan doktrinisasi oleh pemerintah. P4 menjadi unsur sangat penting. Muncul lagi mata pelajaran sejarah perjuangan bangsa. Sertifikat P4 yang dianggap sebagai syarat jabatan publik. Nasionalisme, patriotisme dimaknai sebagai etnisitas, hingga membuat rapuh wawasan kebangsaan. Di era reformasi, salah satu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab melestarikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara pasca pencabutan TAP MPR 2 MPR 978 adalah Kementerian Dalam Negeri. Lain hal dengan saat ini sudah ada BPIP. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 dan 2010 tentang organisasi tata pemerintah dalam negeri, yang menangani adalah Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik. Yang di dalamnya ada
yang bertugas untuk menangani tentang ideologi. Salah satu namanya Direktorat Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. Kalau kita melihat lagi dalam pelaksanaannya, pendidikan karakter terkesan doktrinisasi dan memaksa. Ideologi yang harus menjadi pembimbing terkesan jadi penekan, sehingga setiap yang melawan pemerintah tidak dianggap tidak nasionalis atau tidak patriot. Tolak ukur patriotisme dianalogikan loyal pada pemerintah. Materi pokok cenderung mengandung pokok-pokok kebijakan pemerintah. Penataran P4 hanya sampai pada moral knowing dan tidak sampai pada moral feeling, apalagi moral action. Peserta penataran paham dan hafal 36 butir B4. Tetapi mereka tidak merasa harus melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena perilaku masyarakat di tempat mereka tinggal, dan para tokoh yang mereka lihat juga tidak menerapkannya. Kemudian di era reformasi, pelaksanaan PMP, Pendidikan Moral Pancasila yang tadinya berdiri sendiri digabung menjadi Pendidikan Kewarganegaraan, PPKN. Partai politik sudah dibiayai negara untuk pendidikan politik dengan mata pelajaran wawasan kebangsaan. 4 konsensus berbangsa bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang 145, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Pada era reformasi, warga negara sudah dapat mengeluarkan aspirasinya dan menyalurkannya lewat partai politik ataupun organisasi sosial masyarakat. Meski demikian, tidak sedikit pula yang memilih aksi turun ke jalan untuk memasang kehendaknya. Ironisnya lagi, muncul konflik sosial akibat mempermasalahkan batas-batas daerah antara satu daerah dan lain-lainnya. Manajemen pendidikan dari aspek pengawasan. Di Orde Baru, hampir tidak terlihat adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan. Tidak ada aturan pengawasan yang jelas, hanya secara teoritis dalam pembelajaran di kelas. Ini terjadi di reformasi. Sehingga nilai-nilai kebangsaan menipis dan berisiko menimbulkan pintu masuknya radikalisme, bertumbuh dengan suburnya anti-pluralisme, dan mengakarnya menjadi intoleransi. Simpulan dari penelitian ini, bahwasanya pertama, dalam aspek pendidikan berbasis nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan, pada Orde Baru dituangkan dalam beberapa kebijakan dengan menerapkan di kurikulum pendidikan dari P4. Sedangkan pada era reformasi, dituangkan ke dalam mata pelajaran PPKN. Selain itu, pada kedua era ini, perencanaan pendidikan berbasis nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan berpatokan pada nilai-nilai karakter bangsa dan membingkai beberapa nilai pokok untuk dijadikan karakter dan diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran. Sehingga kurikulum menciptakan sosialisasi tentang nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan dalam rangka membentuk karakter masyarakat. Kedua, pengorganisasian pendidikan nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan yang dilakukan pada era Orde Baru dan era reformasi, yaitu dengan melakukan penanaman ideologi yang bertujuan membangun nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan, dan bagaimana mengimplementasikan nilai tersebut dalam kehidupan bernegara telah memiliki acuan yang jelas, yaitu dirangkumkan dalam 36 butir Pancasila tersebut. Sedangkan dalam pelaksanaan pendidikan berbasis nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan, para era Orde Baru dan reformasi dilakukan dengan mengintegrasikan ke dalam struktur dan muatan kurikulum. Program pembinaan masyarakat yang meliputi pengembangan diri melalui bimbingan P4 pada semua kalangan masyarakat. Pengawasan pendidikan berbasis nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan pada era Orde Baru sudah terkelola dengan baik, dengan struktur yang ketat. Proses pendidikan yang dilaksanakan masih bersifat indoktrinisasi. Rasa nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan tertanam secara terpaksa, dan pihak-pihak yang tidak setuju cenderung mendapatkan tindakan atau tekanan dari pihak tertentu, bukan mengedepankan pendekatan yang persuasif. Implikasi dari penelitian ini, bahwasanya dengan diketahuinya perencanaan pendidikan berbasis nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan, maka dapat dijadikan sebagai pertimbangan
untuk memperbaiki sistem perencanaan pendidikan tersebut yang selanjutnya. Berdasarkan hasil komparasi, perorganisasian pendidikan berbasis nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan menunjukkan pentingnya balance power, baik itu antara pemerintah dan masyarakat dalam pendidikan tersebut. Ketiga, pelaksanaan pendidikan berbasis nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan yang diketahui di era reformasi menunjukkan peningkatan dari era Orde Baru, di mana lebih terbuka dan lebih melibatkan ormas-ormas, yang mana hal ini baik untuk tetap dilanjutkan hingga sekarang. Setelah diketahui bahwa pengawasan atau controlling pendidikan berbasis nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan pada era Orde Baru dan era reformasi hampir tidak menunjukkan sistem pengawasan yang jelas. Hanya berfokus pada moral knowing, sehingga tidak menghasilkan moral action. Maka hal ini menjadi penting untuk ditingkatkannya sistem monitoring atau evaluasi secara berkala terhadap pendidikan nilai-nilai tersebut. Ini bagian daripada bentuk pengawasan. Saran dari antara kesimpulan tadi, maka kita dapat melihat bahwasannya dalam perencanaan, tujuan perencanaan pendidikan ini jika belajar dari Orde Baru, maka perlu dibuat dengan tidak terkesan untuk kepentingan pemerintah saja. Dibutuhkan muatan kurikulum nilai-nilai P4 yang telah diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran wawasan kebangsaan, yang berbasis kelas, kultur, sekolah, komunitas, atau organisasi kemasyarakatan. Perlu disiapkan format instrumen dan sarana penunjang pelaksanaan pendidikan yang berbasis nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan. Sehingga mulai dari perencanaan sudah terancang program kurikulum yang secara gradual menciptakan sosialisasi tentang nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan bagi semua lapisan masyarakat. Kemudian saran dalam pengorganisasian, perlu disusun proses pendidikannya secara berjenjang dengan ukuran jam belajar, mulai dari setiap warga negara, mulai jenjang pendidikan SLTA hingga kepala desa, pimpinan ormas, dan aparatur abdi negara. Para instrukturnya dipersiapkan terlebih dahulu secara matang melalui pendidikan dan pelatihan, dan bagi mereka yang lulus diberi predikat manggala atau sebutan lainnya yang sesuai dengan kematangan dalam jiwa sebagai penatar nilai nasionalisme, patriotisme, wawasan kebangsaan. Untuk selanjutnya melalui sertifikasi tertentu yang diterapkan secara regulasi dapat dijadikan instruktur, kemudian disebar ke daerah-daerah untuk melatih calon instruktur lain di daerah atau melakukan pelatihan di daerah. Yang terakhir, saran dalam pelaksanaan, dengan model program pembinaan yang bermitra pemerintah dan masyarakat umum, serta lintas sektoral dengan tetap memperhatikan kearifan lokal, serta kondisi pendekatan wilayah secara sosiologis. Langkah program pembinaan organisasi kemasyarakatan, aparatur pemerintah dengan konsep regulasi yang sama, sehingga menunjukkan adanya kesatuan bahan ajar dalam kurikulum untuk penanaman nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan yang dibedakan hanya model pembelajarannya. Dalam pengawasannya, yaitu setiap aspek manajerialnya yang telah terkelola dengan baik sejak Orde Baru perlu tetap dipertahankan. Hanya saja yang perlu diperhatikan bagaimana pengawasan tersebut bukan karena target kerja atau program saja, melainkan harus dijadikan konsistensi regulasi yang kuat, yang memperhatikan bentuk pengajaran yang menjunjung nilai kearifan lokal dan pendekatan persuasif. Sehingga tidak terkesan pendidikan yang diberikan bersifat indoktrinisasi. Karena akan membuat kesan represif dan terkesan penekanan. Imbasnya adalah munculnya distrust. Diperlukan satu bentuk pengawasan yang transparan, yang membangun kepercayaan dengan konten pengajaran dalam setiap bahan pengajaran. Untuk itu, perlu ada satu kebijakan yang mungkin ke depan bisa bentuk regulasi yang bahan ajar, sehingga ada manajemen pendidikan berbasis nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan. Ya, dari tiga ini sasarannya kepada keluarga, sekolah, dan komunitas. Dalam perencanaannya, kalau untuk keluarga, pemerintah khususnya bagian pendidikan membuat regulasi perbaikan pembaharuan sistem pembelajaran PPKN yang sudah ada supaya lebih aplikatif dan tematik sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah dengan lebih melibatkan sumber daya masyarakat yang ada. Dalam perorganisasiannya di masyarakat, di keluarga,
pihak pemerintah berkolaborasi dengan pihak-pihak sekolah maupun lembaga lainnya untuk mensosialisasikan hal tersebut kepada keluarga-keluarga. Pelaksanaan di dalam keluarga juga lingkup kecil oleh guru sekolah dan murid melibatkan orang tua ataupun program ke kumpulan-kumpulan keluarga langsung oleh relawan terlatih untuk memberikan edukasi terjadwal terutama bagi kaum muda dan anak-anak terkait nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan kebangsaan di lingkungan RT RW. Dalam aspek pengawasannya di keluarga juga berupa monitoring pelaksanaan dan evaluasi kebermanfaatan dampak dan kemudahan penyampaian edukasi dimulai dari pihak penyelenggara seperti sekolah dan RT RW yang dilaporkan kepada pemerintah. Dan demikian sasaran kalau di sekolah, perencanaannya ya pemerintah khusus sebagai pendidikan melalui kurikulum pendidikan itu memasukkan nilai-nilai tersebut, yaitu nilai nasionalisme, patriotisme, dan wasbang. Tidak hanya dalam PPKN, tetapi juga dalam pembelajaran lainnya dengan lebih aplikatif diterapkan oleh peserta didik yang tentunya tenaga pendidik juga seharusnya sudah dilatih terlebih dahulu sehingga menjadi contoh bagi siswa-mahasiswanya. Kemudian dalam pelaksanaan di sekolah juga lingkup terkecil ialah antara tenaga pendidik dan peserta didik mahasiswa di mana pengajar tidak sekedar mengajar materi pelajaran mata kuliah tetapi juga menanamkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan. Sedangkan dalam aspek pengawasan yaitu berupa monitoring pelaksanaan kurikulum oleh Dinas Pendidikan terkait yang dilaporkan kepada pemerintah. Dan bagaimana sasaran kepada komunitas? Pertama, perencanaannya pihak pemerintah membuat regulasi suatu produk edukasi dan sosialisasi kepada berbagai lapisan masyarakat dengan model kerjasama program bukan bantuan finansial. Kemudian dalam perorganisasian, pihak pemerintah bekerja sama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan maupun organisasi kecil dalam masyarakat yang teridentifikasi untuk menyelenggarakan program tersebut. Dalam pelaksanaan di komunitas, yaitu berupa seminar atau webinar, terbuka untuk umum maupun pendekatan lainnya seperti dengan penyebaran informasi, melalui artikel, video, poster, dan lainnya dilakukan oleh komunitas itu sendiri. Dalam hal pengawasan dilakukan oleh pihak pengurus komunitas terkait yang dilaporkan kepada pemerintah dan pengelola pendidik kerjasama program. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.